Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku generasi hebat Indonesia? Semoga kalian selalu sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang piutang wesel. Setelah sebelumnya kita bahas tentang piutang dagang, penghapusan piutang, pencatatannya, terus takdiran kerugian piutang. Maka sekarang kita bahas tentang piutang wesel. Apa sih piutang wesel itu? Kalian pastinya sudah pernah mendengar. Apa itu piutang wesel? Ciri-cirinya apa? Apa yang membedakan dengan piutang dagang? Dan hal apa saja yang bisa menimbulkan piutang wesel ini? Mari kita bahas bersama di sini. Oke. Piutang wesel adalah piutang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum dalam surat perjanjian tersebut pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi ini adalah piutang yang berupa perjanjian tertulis dari debitur kepada kreditur untuk membayar sejumlah uang yang tercantum, ya, sebesar yang tercantum di situ, terus kemudian dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Nah, itulah yang disebut dengan piutang wesel. Lalu apa saja sih jenis-jenis piutang wesel? Piutang wesel ini terbagi menjadi dua, yaitu ada piutang wesel yang berbunga dan ada piutang wesel yang tidak berbunga. Nah, piutang wesel yang tidak berbunga adalah piutang wesel yang tidak memiliki bunga. Jadi nanti nilai jatuh temponya adalah sebesar nilai nominal karena tidak ditambahkan dengan bunga. Sedangkan piutang wesel yang berbunga adalah piutang wesel yang mempunyai tingkat suku bunga. Sehingga nanti nilai jatuh temponya adalah sebesar nilai nominal ditambahkan dengan bunga. Jadi kalau yang tidak berbunga tidak ditambahkan bunga, tetapi kalau yang berbunga itu ditambahkan dengan bunganya. Oke. Nah, setelah kalian paham apa itu tentang piutang wesel dan pembagiannya, maka di dalam piutang wesel sendiri ada hal atau istilah yang terkait, yaitu tentang pendiskontoan wesel. Apa sih pendiskontoan wesel? Ini yang membedakan antara piutang dagang dan piutang wesel. Jadi piutang wesel itu bisa didiskontokan. Pendiskontoan wesel adalah penjualan piutang wesel sebelum jatuh temponya. Jadi piutang wesel ini bisa dijual. Kepada siapa nanti menjualnya? Piutang wesel ini bisa dijual kepada pihak ketiga, yaitu bank. Nah, di sini jadi ada pihak yang terkait. Selain pembeli, penjual, ada juga pihak ketiga, yaitu bank. Nah, di sini kita bisa mendiskontokan wesel. Hal apa saja yang terkait dengan pendiskontoan? Oke, yang pertama yaitu tentang bunga. Bunga adalah tambahan uang sebagai jasa atas sejumlah kelebihan pembayaran dari yang seharusnya. Jadi bunga ini adalah tambahan uang atas jasa. Nah, lalu bagaimana menghitung bunga di dalam piutang wesel ini? Bunga itu didapat dari nilai nominal dikalikan dengan persen bunga atau suku bunga dikalikan dengan jangka waktu bunga. Ya, bunga adalah nilai nominal dikali suku bunga atau persen bunga dikali jangka waktu. Jangka waktu bunga sendiri itu dihitung dari saat penarikan wesel sampai jatuh tempo. Jadi periode bunga itu dihitung dari penarikan wesel sampai dengan jatuh tempo. Nah, selain ada bunga, ada juga yang disebut dengan diskonto. Bagaimana penghitungan diskonto? Diskonto itu didapat dari nilai jatuh tempo dikali persentase diskonto dikali periode diskonto. Jadi diskonto didapatkan dari nilai jatuh tempo dikalikan dengan persen diskonto dikali periode diskonto. Di mana periode diskonto itu dihitung dari penentuan diskonto sampai dengan jatuh tempo. Jadi periode diskonto dihitung dari saat pertama kali mendiskontokan sampai dengan jatuh tempo. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, hal lain yang terkait dengan piutang wesel yaitu adanya nilai nominal. Nilai nominal itu adalah nilai yang tertera atau yang ada di nilai wesel itu yang disebut dengan nilai nominal.
Jadi nilai nominal ada nilai yang tertera di wesel. Ada nilai nominal, ada juga nilai jatuh tempo. Apa sih nilai jatuh tempo? Nah, ini untuk yang berbunga dan tidak berbunga ini berbeda, awas hati-hati. Kalau yang berbunga, nilai jatuh tempo itu didapat dari nilai nominal ditambah dengan perhitungan bunga. Itu kalau yang berbunga. Jadi nilai jatuh temponya adalah nilai nominal ditambahkan dengan perhitungan bunga. Sedangkan yang tidak berbunga, nilai jatuh temponya adalah sebesar nilai nominal. Jadi kalau yang tidak berbunga, nilai jatuh temponya adalah sebesar nilai nominal. Nah, hal lainnya adalah ada nilai nominal, ada nilai jatuh tempo, ada juga nilai tunai wesel. Apa sih nilai tunai wesel? Nilai tunai wesel itu adalah uang yang harus dibayar atau yang diterima pada saat jatuh tempo. Jadi ketika menerima atau pada saat jatuh tempo, maka kita akan menerima uang. Uangnya adalah sebesar nilai tunai wesel. Nilai tunai wesel sendiri didapat dari nilai jatuh tempo dikurangi dengan nilai diskonto. Jadi nilai tunai wesel itu didapat dari nilai jatuh tempo dikurangi dengan nilai diskonto. Nah, ini langsung masuk ke soal ya. Ini ada soal. Pada tanggal 10 April, PD Koko menjual barang dagangan seharga 5 juta secara kredit kepada PD Latos. Pada tanggal 1 Mei, terjadi transaksi di aset Estel jangka waktu 90 hari yang ditarik oleh PD Latos. Lalu tanggal 30 Mei didiskontokan. Bunganya 12%, diskontonya 10%. Oke, di sini ada beberapa hal. Yang pertama tanggal 10 itu terjadi penjualan. Kemudian tanggal 1 Mei itu ada penarikan wesel dan tanggal 30 Mei itu ada pendiskontoan. Nah, kita bahas dulu yang tanggal 10. Itu artinya terjadi penjualan secara kredit. Nah, pada saat terjadi penjualan kredit, di sini yang berperan atau pihak yang terkait hanya PD Koko dan PD Latos saja. PD Koko sebagai penjual, maka jurnalnya pada saat menjual adalah piutang dagang pada penjualan sebesar 5 juta. Sedangkan PD Latos sebagai pembeli berarti pembelian pada utang dagang sebesar 5 juta. Bank di sini belum terkait, belum ada transaksi ya. Nah, lalu berikutnya pada tanggal 1 Mei itu ada penarikan wesel. Pada saat penarikan wesel pun pihak yang masih terkait adalah PD Koko dan PD Latos. Ya. Nah, ketika PD Koko pada saat penarikan itu artinya ada terjadi perubahan dari piutang dagang ke piutang wesel, maka piutang weselnya bertambah, maka piutang weselnya di debit dan piutang dagangnya berada di kredit. Demikian juga di PD Latos, yang bertambah adalah utang wesel, sedangkan utang dagangnya akan berkurang, maka debitnya adalah utang dagang dan kreditnya adalah utang wesel. Bank masih belum ada penjurnalan karena masih belum terkait. Nah, berikutnya di sini pihak bank mulai bermain. Pada saat pendiskontoan, pada saat pendiskontoan itu kita harus memperhatikan hari bunga dan hari diskonto. Di sini jelas sekali, pendiskontoan di situ hari ini adalah 90 hari ya. Kita perhatikan lagi di sini 90 hari. Maka periode bunganya adalah 90 hari. Nah, 90 hari itu berarti jatuh temponya kapan? Kalau kita memulai dari tanggal 1 Mei. Berarti kita hitung 1 Mei sampai ke 90 hari itu berarti jatuhnya adalah 30 Juli. Berarti jatuh temponya adalah 30 Juli ya. 1 Mei di bulan Mei adalah hanya 30 hari. Jadi dari 31 kurang 1, 30 hari. Juninya 30 hari, itu kan baru 60. Untuk menuju ke 90 berarti kurang 30 hari lagi. Berarti di bulan Juli jatuhnya adalah 30 Juli. Ini adalah perhitungan bunganya. Lalu, untuk penghitungan hari diskontonya, diskonto itu kita tahu dimulai dari mendiskontokan sampai jatuh tempo. Mendiskontokannya adalah tanggal 30 Mei. Maka berapa hari? Berarti Mei itu hanya 1 hari. Karena di sini 30 berarti 31 kurang 30. Tadi dapat 1 hari. Juninya 30. Kita tahu jatuh temponya adalah 30 Juli. Berarti di 30 Juli. Maka didapat hari diskontonya adalah 61. 1 hari di bulan Mei, di bulan Juni 30 dan di bulan Juli 30. Maka semuanya adalah 61 hari. Ini adalah persen, ini adalah
hari diskontonya. Sedangkan yang di atas hari bunga adalah 90 hari. Nah, kita mulai ya. Kita menghitung weselnya. Untuk wesel yang berbunga, kita lihat. Ya. Kita hitung dulu nilai jatuh temponya. Nilai jatuh tempo itu didapat dari nilai nominal ditambahkan dengan bunga. Nilai nominalnya adalah 5 juta. Sedangkan bunganya adalah 5 juta dikali persen bunga dikali hari bunga. Ketemu angka 150. Kita tambahkan. Ini yang kita sebut dengan nilai jatuh tempo. Nilai jatuh tempo dikurangi dengan diskonto itu kita sebut dengan nilai tunai wesel. Jadi nilai tunai wesel itu didapat dari nilai jatuh tempo dikurangi dengan diskonto. Diskontonya ya kita lihat dari nilai jatuh tempo, ini nilai jatuh tempo dikalikan persen diskonto dikalikan dengan periode diskonto. Periode diskontonya adalah 61 hari. Nah, ketemu angka 87.263. Kita kurangkan nilai jatuh tempo dikurangi dengan nilai diskonto dapat nilai tunai wesel. Nilai tunai wesel inilah ada uang yang akan kita terima nanti pada saat jatuh tempo. Nah, ini yang berbunga. Kalau yang tidak berbunga, nilai jatuh temponya adalah sebesar nilai nominal. Nilai nominalnya adalah 5 juta dari soal itu. Lalu kita hitung nilai diskontonya. Nilai diskontonya adalah nilai jatuh tempo ya. Dikalikan 10%, ini persen diskonto, dikalikan dengan periode diskontonya 61 hari. Ketemu angka 84.722. Maka nilai tunai weselnya untuk yang tidak berbunga adalah nilai jatuh tempo dikurangi dengan diskonto, ketemu angka 4.915.278. Nah, ini adalah uang yang akan kita terima atau kas yang akan kita terima nantinya. Oke. Lalu bagaimana jurnalnya? Ini jurnalnya. Di sini pihak yang terkait hanya ada dua, yaitu PD Koko dan bank. PD Latos tidak terkait. Nah, jadi yang terkait di sini ketika ada pendiskontoan itu hanya PD Koko selaku penjual dan pihak bank. Jurnalnya untuk PD Koko, untuk yang wesel berbunga adalah debitnya kas, sedangkan kreditnya adalah wesel tagih didiskontokan atau piutang wesel didiskontokan dan pendapatan bunga. Kas ini adalah sebesar nilai tunai wesel. Ini adalah sebesar nilai nominal dan pendapatan bunga adalah yang tadi, bunga yang sudah kita hitung lagi. Nah, di pihak bank, jurnalnya adalah piutang wesel dan pendapatan di posisi debit, sedangkan kreditnya adalah kas. Nah, ini hitungannya yang tadi kita bahas tadi, ya. Ini kalau yang berbunga. Ya, ini angkanya yang berbunga. Nah, kalau yang tidak berbunga, ya untuk PD Koko adalah kas dan beban bunga itu di debit, sedangkan kreditnya adalah piutang wesel yang didiskontokan atau wesel tagih didiskontokan. Angka ini 84 ini dari perhitungan yang tadi. Nah, 84. Ini adalah menjadi bunga. Sedangkan di bank, bagi si PD Koko itu merupakan biaya bunga, sedangkan bagi bank itu merupakan pendapatan bunga. Nah, jurnalnya di bank adalah piutang wesel. Kita dapatkan ya, si bank mendapatkan piutang wesel, lalu yang dilepas oleh bank adalah berupa kas sebesar 4.915.278 dan sisanya adalah merupakan pendapatan. Sedangkan PD Koko kasnya hanya nerima 4.915. Nah, sisanya adalah biaya bunga. Yang dikreditnya adalah piutang wesel didiskontokan. Oke, sampai di sini anak-anak bisa dipahami ya. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Thank you for watching.